Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Freddy Ndolu dan Bapak Asto Kuncoro. Yang saya hormati, narasumber diskusi pada hari ini, Dr. Rersok Mas Duki MSI MA, moderator Mas Bambang Muryanto atau biasa dipanggil oleh teman-teman Bambang MBK dari Jakarta Post atau juga anggota AJI Jogja. Selamat dan kepada Bapak Ibu peserta webinar dalam rangkaian Bulan Penyiaran Publik 1 Abad Radio Nasional Indonesia, membedah roadmap Grand Design RRI 2020-2045. Selamat bergabung, selamat berdiskusi, dan untuk mengawali acara ini akan disampaikan pengantar dari anggota Dewan Pengawas, dalam hal ini Bapak Asto Kuncoro. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan, monggo Pak. Terima kasih, matur nuwun Kang Mas Darmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, dan selamat sore. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, taufik, dan hidayahnya siang yang cerah di Ngayogyakarta Hadiningrat ini, kita semua dikaruniai kesehatan. Yang saya hormati kolega saya Bapak Dr. Frederick Ndolu selaku Ketua Tim Perancang Grand Design RRI, dan kolega saya yang mengikuti by Zoom webinar, ada Bu Nuning tadi, selamat sore, ada Pak Mestam, Bu Tantri, dan satunya siapa ya? Oh, saya sendiri. Ya. Kemudian ada sesepuh kita di layar yang saya lihat, Pak Paulus Sugeng Sonten. Pak Paulus, juga ada Pak Budiman, staf ahli DPR. Kemudian sinten ya kok Mas Darma? Pak Yusuf Mana Sugeng Rawuh. Pak Yusuf Mana, ya. Mungkin belum kelihatan, tapi saya sampaikan salam hormat dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang berkenan meluangkan waktu mengikuti webinar ini. Tentu yang saya hormati moderator Mas Bambang Muryanto, beliau adalah jurnalis The Jakarta Post, Ketua Rumah Perubahan LPRRI, serta narasumber kita sebagai pembahas Dr. Rersok Mas Duki, pendiri Rumah Perubahan LPP dan juga dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Jakarta. Bapak-Ibu sekalian yang ada di RRI Jogja maupun yang mengikuti webinar, maksud dan tujuan kami menyelenggarakan webinar ini adalah pertama, ini karena kami ini Rumah Perubahan ini luar biasa menurut kami, selalu mengingatkan kalau memperingati Hari RRI itu ya jangan cuma berlalu begitu saja. Meskipun ada pandemi yang demikian dahsyat, Pak Mas Duki dan teman-teman selalu mendorong kami ada sesuatu yang mewarnai peringatan RRI, apalagi 75 tahun. Sehingga tempo hari kita melakukan webinar ya, Pak Mas Duki, topiknya apa lupa saking banyaknya. Kemudian hari ini webinarnya adalah masih dalam rangkaian Bulan Penyiaran Publik menyongsong 1 abad Radio Nasional Indonesia. Ada topik yang menarik Bapak Ibu, yaitu membedah roadmap Grand Design RRI 2045. Ini salah ketik ya, 2045. Kenapa kami Dewan Pengawas merasa perlu ada Grand Design atau semacam roadmap tadi? Karena sebagai lembaga penyiaran publik, kami harus memiliki visi yang jauh ke depan. Dan kami mencoba, visi kami adalah visi Indonesia Emas 2045. Boleh dikata ya akan radio nasional
100 tahun radio nasional. Nah, momentum itulah yang akan kita ambil dalam webinar sore hari ini, bahwa Grand Design ini adalah visi kita. Jadi memang beda dengan Renstra yang harus kita buat 5 tahun sekali sesuai dengan aturan baku dari pemerintah, dalam hal ini Bappenas. Alhamdulillah Renstra untuk 2020 sampai 2024 sudah kami selesaikan. Nah, sekarang tidak ada salahnya saya kira RRI sebagai radio publik milik bangsa memiliki visi jauh ke depan hingga 2045. Saya kira itu. Kalau nanti kita bedah grand design yang sudah disiapkan oleh Pak Freddy dan kami Dewan Pengawas ini lengkap, komprehensif, holistik, mencakup berbagai aspek dan sudut pandang. Bukunya tebal sekali nanti, tapi di dalam webinar ini adalah kesempatan yang sangat berharga menurut saya Pak Freddy. Kita mendapatkan masukan dari ahlinya ini, Pak Mas Duki. Di sini juga ada Pak Darmanto. Lupa tadi nih panitianya nih Pak Darmanto yang terus juga memotivasi kami untuk menggelar webinar ini. Juga Mas Bambang selaku moderator juga akan ikut membedah bersama-sama seperti apa sebenarnya Grand Design RRI yang kita inginkan 2020 hingga 2045 ini. Mungkin waktu hanya sampai pukul 17, tapi kami menyiapkan notulen untuk mencatat semua masukan, karena melalui webinar ini juga bisa chatting, dan nanti juga setelah acara ini pun kami masih dengan senang hati ya Pak Freddy untuk menerima masukan-masukan, input dari civil society tentunya, dari akademisi dan seluruh masyarakat luas. Karena RRI ada radio publik berarti keberpihakan terhadap publik juga harus kuat. Saya kira itu, kita mulai saja webinar ini. Seizin Pak Darmanto dan teman-teman Rumah Perubahan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita buka webinar rangkaian Bulan Penyiaran Publik 2020 menyongsong 1 abad Radio Nasional Indonesia dengan topik membedah roadmap atau Grand Design RRI 2020-2045. Demikian, terima kasih, matur nuwun, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asto yang sudah memberi pengantar untuk acara kita pada kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya waktu saya serahkan sepenuhnya kepada moderator diskusi atau webinar pada kesempatan siang hari ini, yaitu Mas Bambang Murianto Bagus Kusumo atau Mas Bambang MBK. Dan dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Darmanto. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sore hari ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan, saya kira, sebuah topik yang sangat penting sekali karena menyangkut kira-kira masa depan dari Radio Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Bahwa kita sudah tahu semuanya bahwa dalam sebuah negara yang demokratis itu wajib ada sebuah lembaga penyiaran publik yang kemudian bisa mempertahankan supaya sistem demokrasi ini berjalan dengan baik. Lembaga penyiaran publik mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dari lembaga penyiaran komersial, sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah lembaga yang memang murni diabdikan untuk kepentingan publik. Nah, sore ini berkaitan dengan hari ulang tahun RRI, kita merayakan rangkaian Bulan Penyiaran Publik 2020 menyongsong 1 abad Radio Nasional Indonesia. Nah,
saya kira ini sangat penting sekali karena kemudian Dewan Pengawas RRI sudah membuat sebuah grand design RRI dari 2020 sampai 2045. Nah, grand design ini saya kira yang dalam waktu 25 tahun ke depan akan menjadi sebuah blueprint untuk melihat bagaimana RRI ke depan. Saya kira ini sangat penting karena kemudian sekarang adalah era disrupsi nasional, disrupsi informasi, kemudian ada banyak persoalan yang berkaitan dengan komunikasi, ada kita bisa melihat hoax yang semakin merajalela, apalagi dalam masa pandemi ini, sehingga keberadaan lembaga penyiaran publik ini yang kemudian bisa menyelesaikan, memberikan informasi yang berkualitas sangat penting. Nah, sudah hadir di hadapan kita dua orang yang kemudian sangat berkompeten untuk menjelaskan apa itu kemudian Grand Design RRI 2020-2045. Yang pertama ada Pak Frederick Dolu. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Frederick Dolu adalah anggota Dewan Pengawas RRI dan juga sebagai Ketua Pengarah Grand Design RRI 2020-2045. Nah, kemudian yang kedua nanti akan ada Mas Ading atau Mas Dugi. Selamat sore Mas Dugi. Ya, kita tahu Mas Ading atau Mas Dugi adalah dosen dari UII dan dia adalah juga ahli soal penyiaran, lembaga penyiaran publik. Nah, saya kira yang pertama kami berikan kesempatan kepada Pak Dolu untuk kemudian menjelaskan sebetulnya kenapa kemudian ada Grand Design RRI ini dan bagaimana prosesnya dan apa yang kemudian menjadi titik berat dari Grand Design RRI ini. Monggo Pak Frederick. Terima kasih Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom. Salam Pancasila katanya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terutama di sini ada Pak Hasto, wakili Dewas. Kemudian ada Dr. Mas Duki dari Rumah Perubahan, dan Mas Bambang juga dari Rumah Perubahan, ada Mas Darmanto dan lain-lain. Saya lihat di layar sana ada tokoh-tokoh yang benar-benar concern terhadap public service broadcasting. Ada Pak Paulus, senior kita, selamat datang Pak Paulus. Saya banyak bicara dengan beliau soal konsep-konsep ini dulu. Kemudian di sana ada, saya lihat siapa lagi ya, banyak sekali. Oh, Bu Hermin, Dr. Hermin. Selamat sore Dr. Hermin. Udah profesor ya? Udah profesor, kita dari undang nih. Selamat sore Prof. Yes. Nah, kemudian ada Mas Puji dan lain-lain. Saya tidak bisa sebut satu persatu, ada Bu Nuning dan juga Dewan Pengawas. Mudah-mudahan Dewan Pengawas yang lain ada. Baik, selamat sore semuanya. Jadi mungkin Bu Hermin pernah tahu pertama kali bicara di Jogja soal awalnya kita mulai bicara grand design. Hampir 2 tahun ya, dari Januari ke sini. Luar biasa. Satu model yang saya capture dari Bu Hermin, yaitu salah satu model pembiayaan itu. Baik, coba gambarnya bisa dimunculkan? Ya, coba gambar pertama. Gambar pertama grand design, coba. Dari awal. Saya hanya gambar-gambar ini aja. Ya, inilah grand design. Jadi kita ini
kenapa ada Grand Design 2020-2045 oleh Dewan Pengawas, bukan oleh Rumah Perubahan atau oleh direksi, tapi oleh Dewan Pengawas. Berarti tingkatnya harus strategik. Cara pengambilannya, cara pandangnya, sehingga dia sampai 2045. Di situ ada 5 Dewan Pengawas yang ada di dalam. Saya kebetulan ditunjuk sebagai ketua tim yang menghandle ini semua, dan saya bertanggung jawab untuk hasilnya hari ini. Dan kenapa harus bicara Grand Design? Selama jadi Dewas, ketika di DPR ditanya, mana Grand Design kalian? Anggota Komisi 1, ketika aset kita mau diambil, kita minta 10 hektar, 20 hektar, untuk apa? Mana desainnya? Selalu, padahal kita sudah punya desain, tapi minta Grand Design lagi gitu. Begitu juga dengan Menteri Kominfo. Mana Grand Design Anda? Semua minta Grand. Lalu kita renung-renungkan. Di dalam Dewas perdebatannya luar biasa. Jadi kalau semua tahu, tanya Pak Hasto, kita pukul-pukul meja juga. Ya kan? Untuk apa? Untuk kemajuan lembaga ini jauh ke depan yang lebih baik. Kemudian saya ada tulis, saya ucapkan terima kasih pada semua. Direksi juga begitu, mereka juga akhirnya bersepakat untuk mendukung terbentuknya Grand Design ini. Dan ada tokoh pakar, para pemikir juga, kayak ada Yudi Latif, ada Bambang Harimurti dan sebagainya. Di dalam kata pengantar saya lihat ada J. Kristiadi, ada Profesor orang hukum internasional Mas Juwana ya, yang dari UI itu. Ada juga Adi MS yang musikal klasik itu. Mereka semua hadir dalam tim dan tidak dibayar. Kita bertemu beberapa kali, tidak pakai bayaran. Karena memang RRI tidak bayar untuk orang-orang ini tuh, untuk bayar itu tidak ada. Kalau berhitung sebagai pegawai negeri itu harus kayak begini, rapat begini, jelas. Kalau dan dibiayai hanya berapa orang. Kalau begitu nggak nyampe-nyampe nih barangnya. Maka akhirnya saya bagaimana caranya melakukan pendekatan bahwa ini milik kita semua. Dewas ini kan representasi saja, tapi RRI sebagai lembaga penyiaran publik adalah milik kita semua, milik rakyat Indonesia. Nah, bagaimana semua bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab hanya RRI atau Dewan Pengawas. Inilah hasilnya. Nah, coba di langkah berikut, stepnya langsung. Ini Grand Design awal, alur pikir kita, bagaimana dari proses independen yang bergantung dari pemerintah itu sampai menuju satu visi yang terpercaya dan mendunia. Nah, itu melalui proses, bagaimana caranya? Nah, kita menemukan ada pengaruh lingkungan-lingkungan strategik. Di sana ada konvensi PBB, ada teori, konsep, semuanya ada di soal LPP ini. Kalau media komersial semua ada, tapi LPP itu lebih lengkap. Di dunia literatur, akademisi itu sangat lengkap. Nah, jadi akhirnya kita menemukan ada 3 persoalan besar di situ, masalah identitas, pembiayaan, dan fungsi. Kalau lihat pokok-pokok masalah yang ada di RRI, dari direktorat yang ada di situ mulai dari SDM sampai kepada Voice of Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa menjawab model RRI yang diharapkan untuk mencapai terpercaya dan mendunia. Saya kira terpercaya dan mendunia Dewas kali ini menetapkan itu sampai kapanpun, mungkin 100 tahun ke depan sampai rakyat itu percaya pada LPP. Jadi tidak boleh ganti-ganti. Menurut saya ini sudah bagus ini. Singkat terpercaya, bagaimana mencapai terpercaya dan dia bisa mendunia. Nah, ini tugas nanti direksi Dewas yang akan datang. Lanjut. Gambarnya. Ya. Terus, coba. Lanjut. Ya, coba. Grand Design ini dibuat oleh Dewan Pengawas yang berorientasi pada bagaimana mencapai media layanan publik, visi terpercaya dan mendunia. Ini ada konser hall yang kita bayangkan
ketika kita membuat grand design ini, ada satu bayangan kita adalah kalau RRI itu dibangun dalam satu bentuk bangunan, bangunan apa sih yang menjadi dibangun supaya orang Indonesia, rakyat Indonesia bilang ini loh, inilah kita gitu loh. Tapi ini belum, ini masih sederhana sekali. Tapi saya kira publik nanti akan menggambar sendiri atau akan datang, akan banyak yang ingin memberikan warna. Lanjut. Ya. Latar belakangnya dari ini, masalah kelembagaan, pembiayaan, misinya, fungsinya. Nah kalau kita lihat beban yang ada adalah jas merah. Sejarah nggak boleh kita lupakan. Ini pesan The Founding Fathers, baik Republik ini maupun di LPP RRI ini yang lahir bersama RRI, bersama negara ini, Republik ini. Ada janji di Triprasetya. Janji itu menurut semua, janji Triprasetya itu sangat publik, sangat universal. Maka itu beberapa menteri juga bilang ini harus dipertahankan. Bahkan ada kata-kata revolusi juga, berarti pemikiran harus mampu revolusioner itu untuk mengambil suatu membuat konsep-konsep itu tidak boleh tanggung. Dia harus memberikan warna lebih duluan dari pemerintah ini. Kayak kita kalau lihat BBC itu lead the world, bukan dia ngekor the world atau dia mimpin Inggris itu. Kalau kita lihat Inggris sekarang 100 tahun, mungkin 2 tahun lagi ya. Ya Pak Mas Duki ya. 2 tahun lagi Inggris akan merayakan 1 abad bersiaran di udara. Nah ada kerja jurnalisme di situ. Jadi dia tidak kerja hanya siaran toh RRI ini. Tapi dia juga kerja jurnalisme. Nah kalau ada juga layanan publiknya. Layanan itu ada informasi, edukasi, hiburan. Nah kita lihat sekarang masuk kepada era yang konvergensi lagi. Dulu kan masih sendiri-sendiri, sekarang sudah menyatu. Terestrial sama satelit, mereka udah menyatu. Di era internet ini sampai ke multi platform. Tapi ujung-ujungnya selalu dipertanyakan ada kepentingan nasional, kita tidak boleh tinggalkan. Nah kepentingan nasional itu semua udah tahu. Lanjut. Nah inilah yang saya bilang jas merah. Kita punya pengalaman masa lalu, masa hari ini, dan masa akan datang. Jas merah, era digital, masa depan. Kita harus selalu berpikir bahwa perubahan itu begitu cepat. Teknologi, mungkin manusia, cara pandang manusia, cara kerja akan berubah total. Apalagi dengan COVID hari ini saja kita sudah berubah ini. Kalau kita masih as usual, kayaknya ada yang salah. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, dari dasar penelitian ini, kita melakukan dengan cara kualitatif. SWOT ini menjadi ukuran tidak terlalu detail, tapi mengambil sebuah semacam konsepnya saja, tapi digunakan untuk mengidentifikasi persoalan melalui fokus group discussion, ada seminar, ada workshop, ada field study yang dilakukan Dewas, kemudian studi-studi pustaka dan jurnal-jurnal. Jadi kita coba meng-capture dari perkembangan di negara lain, bagaimana public service ini berkembang, dan wawancara dengan beberapa ahli. Coba lanjut. Masalah LPP yang kita temukan di era multiplatform, ini menurut Yves Arkiel itu ada krisis 3 dimensi yang dia sebut kelembagaan, masalah identitas kelembagaan, masalah pembiayaan dan fungsi. Kalau ketua BBC-nya, mantan ketua BBC dalam pidato di Turin, di Separatus Jakarta Post itu tahun 2015, dia mengatakan bahwa public service broadcasting stands on the crossroad now. Jadi pilihannya adalah retreat atau renaissance. Kalau retreat itu mungkin dia bilang squeeze aja, jadi karena ada satu orang pun yang give up terhadap internet. Semua sudah lari, masyarakat itu lari ke internet. Tapi kalau kita mau bangun, kita harus besarkan, naikkan konsepnya lebih supaya masyarakat tuh kembali ke public service itu. Nah ini tergantung kita, mau nggak cara besarnya seperti apa.
Tapi juga kalau kita lihat sebagai media, itu para peneliti di Eropa Tengah dan Eropa Timur dan Eropa Tengah, itu mereka bicara begini, karena terlalu tekanannya dari para politisi dari negara-negara komunis itu, sehingga seolah-olah negara elit politisi dari negara-negara komunis itu, mantan komunis, mereka nggak mau bicara media di public service ini. Karena terlalu kritis menurut mereka. Sehingga gerah mereka. Sehingga mereka nggak memberikan, nggak tahu sekarang mungkin sudah soal public service media, tapi perdebatan di tahun-tahun sebelumnya itu luar biasa. Jadi kayak public service broadcasting itu mereka ingin bergeser dia ke public service media supaya lebih universal. Tapi pernah mereka sampai mengeluarkan kata-kata funeral or future. Kalau mau ya kuburan aja udah. Kayak ada frustrasi gitu. Tapi saya kira mereka terus berbuat, media terus maju, sehingga ini mempengaruhi media di public service broadcasting. Lanjut. Nah, konsep-konsep yang kita gunakan di sini secara ideologi, filosofis, kultural, PSB itu kalau dari Jürgen Habermas itu lebih kepada bagaimana memanfaatkan ruang publik ini. Ruang publik ini RRI harus masuk, harus punya peran di ruang publik itu. Jadi kalau sebagai media, ruang publik ini RRI jauh dan dikuasai oleh media swasta, media komersial, medsos dan sebagainya, RRI akan ketinggalan dan akan sulit ambil perannya. Nah ini dari, kalau kita bicara demokrasi. Nah saya coba hanya mengambil sederhana aja konsepnya si teori komunikasi dari Harold Roswell. Bahwa sebenarnya apa yang siapa mengatakan apa, pesan itu dari komunikator sampai ke komunikan itu kan ada satu di situ, in which channel. Sebenarnya kanal itu yang berkembang. Berkembangnya cepat sekali. Kanal itu, teknologinya berkembang. Suara kita bisa jelek, bisa jadi bagus. Macam-macam, dari gambar juga demikian. Nah, dari sisi kanal itu yang berkembang sebenarnya. Tapi kalau pesan sama saja. Pesan dari komunikator ke komunikan, itu saja nggak berubah. Dia omong A ya tetap A di ujung sana. Tapi ketika berproses melalui kanal, di era teknologi ini, yang canggih ini, semua bisa menjadi berubah. Nah, itu salah satu. Jadi saya melihat dari sisi kanal, perubahan teknologi. Nah, dari sisi manajemen, kalau kita ambil George Terry, semua tahu, saya sengaja ambil yang sederhana supaya tahu, POAK itu, kalau planning, semua berangkat dari perencanaan. Apa yang kita buat kalau bicara LPP, berarti perencanaan itu, kalau benar dan bagus, katanya 75% pekerjaan itu selesai. Menurut teorinya begitu, dan Sondang Siagian juga bilang, 75% artinya controlling, pengorganisasiannya, semua 55% atau 78%. Jadi kuncinya di perencanaan. Jadi kita mau bikin LPP, setiap program apapun, perencanaan harus komprehensif. Supaya hasilnya kita bisa tahu. Jadi bukan saya buat sendiri, saya sendiri, tapi kerjanya itu secara komprehensif, menyeluruh, sehingga hasilnya akan maksimal. Nah, kalau dari sisi Yves Arkiel itu, dia sudah menyampaikan soal krisis LPP, krisis 3 dimensi, yang tadi saya sampaikan. Nah, kenapa saya gunakan teorinya Samuel Huntington. Ada yang menarik di Samuel Huntington ini, yang ini mirip dengan militer. Jadi ada yang bilang saya mau pakai teorinya militer untuk kita mau sama dengan militer. Enggak. Tapi ada kesamaan. Kesamaannya begini, tentara punya senjata. RRI itu punya senjata juga, kata Pak Darmanto kan, senjata RRI kan mikrofon. Benar ya Pak Dar ya? Dulu Napoleon Bonaparte bilang, senjatanya wartawan itu lebih tajam dari pedang, ya kan? Nah, jadi kita harus kalau gunakan mikrofon ini berwibawa, orang takut Pak. Tapi kalau mikrofonnya ember, dia hanya asal bunyi, ya nggak dianggap, nggak tajam, tumpul. Maka Samuel Huntington bilang, sebuah lembaga profesional, entitas sebuah lembaga itu harus, kalau profesional dia punya harus organisasi.
organisasi itu harus benar-benar leg spesialis. Artinya nggak boleh ada dia punya aturan semua, dia harus ngatur yang profesional. Karena harus menunjukkan profesional, harus ada expertise-nya. Kalau TNI itu menurut Huntington namanya corporateness. Nah, dia bilang juga harus ada expertise. Tapi ada satu yang Anda bisa profesional, tapi ada satu harus Anda punya tanggung jawab. Social responsibility. Tanggung jawab sosial dari TNI itu, militer adalah bangsa dan negaranya. Dia nggak bisa pegang senjata lalu main nembak saja kan. Tapi ada aturan bagaimana tanggung jawab pada bangsa dan negara. RRI juga begitu. Kemiripan dia dari RRI dan militer, organisasi militer itu harus profesional, harus ada organisasi yang khusus, harus profesional, orang-orang dalam harus ahli di bidangnya, dan profesionalisme itu harus ada tanggung jawab sosial. Dan dia punya senjata yaitu mikrofon. Nah kalau mereka itu profesional, hubungan mereka harus hubungan profesional juga. Dia hubungan dengan siapa, itu harus profesional. Tidak hubungannya jomplang. Kalau satu profesional, satu enggak bisa, enggak nyambung. Nah ini kita mesti kembangkan. Jadi kita mendorong lembaga-lembaga semua juga profesional di bidang masing-masing supaya kita ngomongnya enak. Ya itu lanjut. Sabar. Ada konvensi. Dasar dari kerja LPP ini, konvensi PBB, Pak. Pak Masuki tahu, LPP itu bukan buatan Indonesia, ini buatan PBB. Jadi kita satu ketika ada konferensi PBB soal LPP di UN. RRI pernah nggak diundang untuk sebagai LPP? Kalau belum diundang, baru dia belum diseleksi sebagai LPP, belum diakui keberadaannya. Nah kita harus bikin bagaimana supaya LPP ini dia berada, sudah masuk ke tingkat solidaritas internasional. Ini yang kenapa concern dari Dewas supaya LPP ini harus, Indonesia harus juga masuk seperti di negara-negara seperti India, seperti di Thailand. Thailand itu pembiayanya dari tobacco, pajak tembakau dan likur, minuman keras. Tapi bisa diseleksi sebagai salah satu negara penyelenggara LPP yang sukses di Asia Tenggara. Indonesia malah lebih duluan ya, tapi sampai hari ini kok belum sukses-sukses. Kita nanti lihat apa persoalannya. Nah, kita sudah punya, ada Undang-Undang 45 yang sudah sangat demokratis, sudah sangat luar biasa bebas. Ada Undang-Undang 32, itu 2002 ya, bukan 2003. Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran. Undang-undang ini merupakan keputusan politik yang bagi saya secara prinsip RRI sudah LPP. Tidak bisa lagi, no point of return. Tidak mungkin kita kembali. Karena kalau kita kembali, negara ini harus berubah jadi negara otoriter. Iya kan Pak Hasto ya? Kalau mau kembali dia jadi BLU atau apapun namanya, ya jadi negara otoriter. Jadi jelas, jadi bikin lagi Kominfo, kita di bawah RTF model dulu, Depen dulu, RTF, dan itu. Nggak ada Dewas, nggak perlu. Kalau komitmen jadi LPP, ini prinsip negara demokrasi. Pak Hasto sudah bilang apa kata dunia, Pak Hasto selalu ngomong itu. Nah, tindak lanjut implementasinya di tahun 2005 yaitu PP 12 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Bagaimanapun kurang lebihnya, lemahnya PP, tapi prinsipally harus dipegang bahwa ini LPP, ada Dewas. Itu dulu dijalankan. Persoalan pergesekan saya kira masalah perilaku saja, masalah personal ya Pak Masuki ya. Kalau semua nanti belajar tahu, semua paham kok ini. Enggak terlalu berat ini. Saya kira masalah personal. Nah, ada lingkungan strategik yang kita lihat berkembang. Yang mempengaruhi semuanya ini adalah masalah di nasional, masalah politika nasional. Kita masih melihatnya dari macam-macam sudut pandang. Pengaruh dari lingkungan internasional, geostrategi, geopolitik, dunia, pengaruh iptek, perkembangan iptek yang begitu cepat. Itu semua berpengaruh terhadap kalau kita tidak cepat maju. Bukan maju di teknologi saja, tapi maju dalam sumber daya manusia yang berada di belakang ini. Lanjut. Di sini kita mulai masuk di satu persoalan. Pokok persoalan identitas kelembagaan.
identitas kelembagaan ini harus merefleksikan kepentingan bangsa dan negara bangsa Indonesia. Dia harus juga merefleksikan sebagai media massa. Jadi kalau merefleksikan kepentingan bangsa dan negara, ini layanannya. Bagaimana pelayanan itu harus bisa memberikan harapan bagi bangsa dan negara bangsa Indonesia. Kemudian sebagai media massa ada berlakunya prasyarat-prasyarat yang berlaku secara universal sebagai media massa. Kemudian masalah pembiayaan. Pembiayaan kita ini sudah ditetapkan sebagai dari APBN. Saya kira Pak Paulus mereka yang merancang ini dulu, saya kira udah benar. Karena apa? APBN ini kan uang rakyat yang dikasih melalui APBN. Sehingga ini namanya uang rakyat untuk RRI, untuk membiayai RRI. Tapi memang semua bilang bahwa ini rakyat belum nagih loh, belum mempertanyakan loh. Kita di LPP ini memang harus siap-siap satu ketika publik mempertanyakan bikin apa saja, ya kan? Dan saya kira ini masa transisi yang belum selesai, ini harus dijawab nanti bagaimana supaya program konten yang kita buat itu bisa bertanggung jawab. Jadi refleksi non-interference kekuasaan dan komersial ini harus benar-benar dijaga. Jadi pembiayaan ada di ruang APBN, ada ruang APBD. Ada juga namanya sekarang ini namanya non-APBN ya, PNBP. Tapi saya melihat itu karena ketika mereka menyewa alat-alat siaran kita dengan menggunakan dasar PNBP, kadang-kadang lebih mahal daripada ketika rusak. Misalnya mereka gantung apa di atas pemancar itu, tower-tower, tapi rusak tetap mengganggu pemancar itu, dia nggak ada urusan, dia bayar berapa ribu itu saja kan. Nah kadang-kadang itu mesti dihitung kembali, bagaimana resikonya dengan barang yang mahal itu dengan kita hanya melihat towernya, antara lain. Dan APBD sendiri belum pernah dikutak-atik, karena APBD publik di daerah itu kadang-kadang aneh. Kan mereka pikir kita udah biaya macam-macam, ngapain lagi biaya RRI di daerah. Tapi ada yang bekerja sama dengan paham, mereka bisa bekerja sama. Dan itu ada beberapa daerah yang taat, karena misalnya belum dibiayai oleh APBN, bangun satu daerah, APBD dulu dilaksanakan. Begitu APBN sudah bisa masuk APBN, APBD-nya mundur. Jadi tidak redundant. Nah, di masalah fungsi, misinya, dia harus mencerminkan misi promosi edukasi, informasi, dan hiburan. Mulai program, baik konten, dan program dan konten, baik on air maupun off air. Saya kira RRI sudah laksanakan. Sudah bagus saya kira. Tinggal bagaimana publik itu yang bergerak. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada teori, ada konvensi, ada undang-undang. Itu PBB sampai di konvensi itu diputuskan di PBB soal LPP. Walaupun lembaga penyiaran publik ini di PBB itu memberikan kepada setiap negara dengan kebebasan membuat konsepnya masing-masing. Dia tidak mengatur, menerapkan konsep yang berlaku universal. Sehingga setiap negara kayak BBC punya sendiri, kayak lihat di South Africa ya, itu hidup dari iklan. 78% mereka dari iklan. Ada dari Australia itu 99 dari dana federal, pemerintahan federal. Di Thailand itu dari pajak tembakau dan ini minuman keras. Macam-macam. Tapi yang penting yang dilihat adalah bagaimana pembiayaan itu tidak ada intervensinya dari pemerintah. Karena beda pemerintah penyiaran publik dan penyiaran pemerintah itu, menurut Toby Mandel itu ahli dari PBB yang menangani public service, dia bilang kalau pemerintah itu, media pemerintah itu selalu kebenaran itu datang dari pemerintah. Apa yang pemerintah ngomong ya harus disiarkan oleh media pemerintah itu. Kayak dulu RRI kan apa pemerintah ngomong ya benar. Orang mau dengar RRI aja. Bagus juga sebenarnya. Tapi itu ada dominasinya secara otoritarian. Nah kalau sekarang ini
ini dialektika, sebuah publik itu diberikan ruang yang luas untuk berdiskusi, berdialektika, ada menemukan tesis, ada antitesa, kemudian bikin tesa baru, dapat lagi terus menerus sampai terus sehingga berkembang terus. Lanjut. Nah, ini ada satu perkembangan dari fungsi ya radio mondial, perkembangan secara teknologi. Nanti kita dengar, tapi ini DRM yang mereka sudah mengembangkan sampai bagaimana kanal pendidikan dan sebagainya. Lanjut. Nah, dalam penelitian Grand Design ini, kita menemukan ada 3 kelompok, Pak Mas Duki, di RRI ini. Ada kelompok supporter, kelompok yang mendukung perubahan. Saya taruh POK 1 itu kelompok pendukung nih, LPP, karena LPP ini satu yang baru. Ada kelompok lain, namanya kelompok, saya kategorikan namanya kelompok status quo. Kelompok yang sudah nyaman dengan kehidupan yang ada eselonnya, jabatannya, gitu, bla bla, dan gajinya sudah jelas. Ini cukup banyak, karena memang mayoritas masih, dan PBPNS pun itu mengikuti pola kerja dari PNS yang ada. Padahal ketika kita bicara PBPNS ini orang-orang profesional harusnya. Mereka yang diterima ini kan bukan harus ada di belakang layar, berada di mikrofon itu. Kemudian ada kelompok namanya free riders. Nah, kelompok free riders ini kecil sekali, tapi dia berada di luar RRI. Mereka berpengaruh ke dalam RRI. Yang berbahaya adalah, ini penumpang, istilah bahasa Inggrisnya kan penumpang gelap saja nih. Kalau bahasa letterleknya kan, harafiahnya kan semacam penumpang gelap. Nah, kalau orang yang datang hanya numpang, itu nggak punya idealisme. Yang punya itu kan orang RRI sebenarnya. Nah, kalau mereka ini bergabung dengan status quo, yang dikhawatirkan, ini lama perubahan. Nah, ini tergambar dari Grand Design ini, menemukan kelompok ketika menghadapi perubahan. Lanjut. Nah, kita akhirnya menemukan sebuah konsep. Saya namakan Three Stone Staff Concept. Konsep 3 batu. Kalau di Inggris sudah ada konsep, kalau ini namanya ada kanal pemerintah, ada kanal publik, ada kanal parlemen. Sebuah jalan tengah, ini satu penawaran saja, satu penawaran, bagaimana supaya ada solusi LPP di Indonesia ini. Karena pemerintah namanya, kalau dia biayai, dia walaupun uang negara, tapi yang mengelola kan pemerintah. Karena kadang-kadang, kok padahal siaran RRI sampai hari ini, saya kira 80% ya Pak Hasto ya, sudah pemerintah banget, tapi dia nggak ngakui. Maka saya pikir, apa perlu kita declare? Ada kanal pemerintah. Ada kanal asosiasi pembangunan. Ada kanal parlemen, ada kanal publik, tapi yang dikelolanya LPP. Sehingga bukan di situ kanal publik lalu hanya omong pemerintah toh, tapi dia bisa tapi di panjang lebarnya itu ada ininya sendiri, ada analisisnya sendiri. Begitu juga parlemen, sampai ada partai-partai politik bisa ada di sana. Sekarang kan digital, bisa berkembang menjadi kanal-kanal digital yang lain. Nah, saya berpikir kalau dan kawan-kawan, ketika ini terjadi, karena di Inggris itu sudah ada kanal parlemen, ya kan? Di Inggris ya, BBC itu ada kanal parlemen, ada kanal publiknya. Tapi mereka kuat di pemerintah itu tidak mau ikut campur. Mereka percaya benar sama LPP itu, BBC itu, sehingga BBC memainkan parlemen yang dianggap mungkin dalam pikiran saya, mungkin parlemen ini politik ini mesti dikasih kanal khusus ini di dalam alam pikiran orang-orang BBC. Tapi di situ diawali dengan John Ritchie dulu, pemimpin BBC pertama itu. Pada waktu Perang Dunia Kedua, itu dia pernah dibentak, kalau kita nonton filmnya Darkest Hour, itu dibentak sama si Churchill. Ketika dia diminta supaya BBC jadi media pemerintah, dia mempertahankan, tapi halus cara mempertahankannya. Tapi dalam satu kesempatan dibentak sama dia. Ya, lanjut.
Nah, ini konsep-konsepnya, kita gunakan teori bagaimana nilainya dan perjuangannya. Saya kira kalau masalah perjuangan RRI semua sudah tahu. Semua bagaimana pembiayaan dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini kelembagaan kita perlu di sini ada redefinisi tentang ada tawaran adalah bagaimana kelembagaan ini kita perlu redefinisi tentang RRI untuk pemerintah, publik dan parlemen. Tawaran redefinisi ini sampai kepada perlu adanya tawaran RRI Radio, RRI TV, RRI Online menjadi satu rumah. Dan bagi TVRI perlu ada transformasi TVRI yang go public. Jadi TVRI itu bisa berubah jadi dua. Jadi dari konsep LPP-nya dia masuk menjadi LPP RRI, tapi RRI sendiri harus diredefine dulu. Tidak bisa langsung begitu. Kalau ini cara berpikir negarawan. Kalau kita sebagai negarawan saya kira ini. Lanjut. Ini lanjut. Nah ini RRI sudah membuat RRI Radio. Saya kira ini Rohanuddin, di root kita sudah waktu ngomong pertama saya ini, tapi berarti dia nangkap nih. Tapi begitu akhirnya beliau mungkin ini juga sampai radio tok, lalu net. Harusnya diperjuangkan bersama untuk membicarakan dengan teman-teman. Tapi sudah ada radio, berarti ada RRI TV, ada RRI online. Lanjut. Nah, dari konsep pendidikan, ini Nelson Mandela, bagaimana siaran pendidikan ini dijadikan sebagai senjata yang ampuh untuk mengubah dunia. Ini Nelson, saya pegang kata-kata ini bagaimana RRI bisa menggunakan siaran pendidikan ini. Lanjut. Nah, ini teknologi baru yang bisa sekarang bisa pendidikan lewat radio. Saya kira nanti kita bisa pelajari. Lanjut. Terus ini radionya. Terus nah, sekarang ke depan tuh akan kendaraan semua akan berubah dengan teknologi baru. Digital analog. Lanjut. Terusnya pembiayaan ini rekomendasi soal pembiayaan APBN ini yang selama ini direct, ini kita butuh sebuah lembaga ketiga. Ada sebuah lembaga ketiga perantara yang baru masuk ke RRI. Itu tawaran dari Bu Hermin dulu ketika pertama kali dia presentasi di RRI, dia memberikan masukan itu, maka ini kita melihat menarik karena beberapa negara begitu, saya di capture. Itu menjadi ini. Jadi ada sponsor, iklan, sumbangan masyarakat, bagaimana itu dana-dana itu tidak menikah. Lanjut. Tapi, nah public service sendiri dari sisi untuk fungsinya, bagaimana memenuhi public needs and wants-nya itu dalam konten program edukasi secara profesional, independen, dan kualitas tinggi. Lanjut. Secara media massa, tanggung jawab terhadap editorial, kebebasan pers, ruang publik, literasi demokrasi, etika, moral pers, saya namakan, orang akan bilang mungkin itulah pers Pancasila, tapi ini masih dalam proses panjang. Lanjut. Nah, ketiga adalah national interest. Ini tanggung jawab juga, tanggung jawab kita, public service, flag carrier, dan security room. Jadi Cimanggis itu saya bilang itu tidak unmentioned, itu tuh adalah security room. Kalau di BBC namanya security room, teknologi yang karena digital kalau mati dalam situasi tertentu itu bisa digunakan. Lanjut. Nah, start from here masih jalan panjang, Pak. Kita baru mau mulai, banyak jalan kita berliku-liku. Tapi saya kira negara perlu memberikan satu mandat. Saya selalu bilang full mandat. Apakah undang-undang, dekret presiden, atau perpu. Karena undang-undang sampai hari ini kalau kita tunggu undang-undang nggak jalan-jalan, presiden bisa mengeluarkan dekret. Atau perpu. Untuk supaya publik tidak rugi. Lanjut. Jalan roadmap-nya, jalan masih panjang dan berliku. Tapi lex spesialis kita harus sepakat bahwa ini lex spesialis dan harus ada keputusan politik negara. Lanjut. Nah ini ada satu bagan yang coba saya gambarkan dalam konteks Tristun Staff ini. Ada LPP, di bawahnya kanal ini pemerintah dan publik, parlemen. Kalau parlemen itu, antara kan mereka mau ngusulin bikin lembaga penyiaran khusus tuh.
ada partai-partai. Saya kira semua ambil uang dari negara juga, di pemerintah juga. Maka kanal digital itu silakan masih banyak yang akan mereka gunakan. Untuk apa mereka bangun LPPS dan sebagainya. Lanjut. Nah, di situ ada, kita lihat, ada fund di dalam board of, kalau ini menjadi diterima konsep ini, berarti ada 11 dewan pengawas. Atau 10 apa 11 di LPP itu. Bergabunglah RRI dan TVRI di sana, terserah mau namanya apa, tapi yang tadi saya ngomong redefine RRI itu, supaya sejarahnya aja jangan hilang. Kalau ada RTRI juga, tapi siapa yang bisa menjamin kalau RTRI nanti sejarah ini nggak hilang? Karena di DPR bilang kalau saya, mereka ingin satu ketika ada bunyi, inilah RTRI. Lalu saya bilang RRI di mana? Nah ini agak repot ini. Pikirannya mereka agak beda. Nah ini ada konsepnya, ada funding model yang tadi kita bicara, apa bagaimana funding ini. Tapi saya belum tahu hubungannya harus di mana. Saya kira Prof. Masuki nanti akan bisa melihatnya. Ada fundraisingnya. Fundraising kita lihat kayak Oxfam di Inggris itu sampai punya billion pound sterling yang membantu negara-negara di dunia itu dasarnya terinspirasi dari public service ini yang dipercaya ini. Lalu dia mengumpulkan semua konglomerat di dunia mengambil dana obligasinya untuk bantu negara-negara miskin. Bahkan pengaruh sampai advokasi kepada aturan-aturan negara-negara yang supaya berpihak pada publik. Itu sesuatu yang luar biasa saya kira peran dari BBC itu. Nah, ada penilaian terhadap kualitas siaran. Nah, ini ada lembaga ini yang berharap ada di tengah, entah di mana. Dia menilai semua kerja dari LPP itu. Nah, kedua, lanjut kita lihat akan terjadi direksi akan menjadi ramping kalau memang kan sudah keniscayaan ya. Keinginan menyatu itu sudah menjadi keniscayaan. Tapi bentuknya kayak apa yang kita perlu menjadi kompromi bersama. Tapi inilah grand design, inilah saya bilang model Indonesia, kalau ini sebuah tawaran, dan inilah kerja LPPRI yang mungkin baru pertama kita dari dalam ini membuat nih Pak Mas Duki. Kalau mungkin Pak Mas Duki dan teman-teman dulu sudah masukin banyak, tapi ini Dewan Pengawas dan kawan-kawan ini mencoba membuat untuk menawarkan. Nanti mungkin mudah-mudahan dia bertemu di tengah, dan semua sama-sama bawa ke DPR, ini loh DPR, ada masukan dari dalam, karena memang di mana-mana itu harus broadcasternya yang harus punya konsep. Dia yang tahu persis isi di dalamnya. Kalau dia sudah punya konsep, dia keluar akan bertemu dengan semua kelompok, civil society dan macam-macam di luar, akan kelihatan mana yang beda dan mana yang sama. Lanjut. Ya, itu sudah, lanjut. Terus, ya ini model-model yang kalau kita ingin hayalan jauh ke depan, lanjut. Nah ini RRI yang sekarang sedang dikembangkan di Merdeka Barat. Ya, saya dengar sudah disetujui semua, sebuah konser hall. Kalau dia terjadi ke depan ini, dari demikian punya hayalan-hayalan, mimpi-mimpi bisa jadi kenyataan. Dan apa yang kita buat ini untuk mengantisipasi jauh ke depan. Kita bukan ahli di dalam sebuah merancang prediksi masa depan, tapi dengan melihat keadaan hari ini kita bisa melihat apa yang kemungkinan terjadi di masa depan. Dan saya ada di grand design ini sudah lebih lengkap. Ini baru summary-nya, tapi di detailnya ada sekitar 200 halaman yang kita punya nanti kapan-kapan bisa di-share. Segitu dari saya, Mas Bambang ya, Mas Duki, dan teman-teman semua. Terima kasih Pak Frederick. Jadi saya kira ada beberapa hal yang perlu untuk menjadi catatan dari grand design yang sudah dirancang oleh tim dari Pak Frederick ini. Yang pertama tadi saya mencatat ada konsep kompor 3 kaki. Jadi ada kanal dari pemerintah, kemudian ada kanal publik, dan kemudian ada kanal dari parlemen. Ya. Nah, kemudian juga soal pembiayaan yang ada lembaga ketiga yang kemudian bisa mengagregasi
pembiayaan, bisa dari iklan, sponsor, dan kemudian juga berbagai sumbangan yang kemudian tidak mengikat. Nah, ada banyak hal yang lain, tapi saya kira mungkin ini waktunya bagi Mas Ading untuk kemudian mencoba untuk memberi pandangan tentang green design ini. Monggo Mas Ading, sekitar 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang ada di Studio 1 RRI Jogja. Saya lihat ada Pak Hasto, selaku anggota Dewas, kemudian Pak Freddy yang presentasi juga beliau anggota Dewas, Mas Darmanto, guru saya, dan juga hari ini sebagai host, dan tentu saja Mas Bambang. Saya juga harus menyapa para senior saya dan guru-guru saya yang ada di web ya, ada di Zoom. Saya lihat ada Pak Paulus tadi sudah disinggung juga, ada Pak Budiman yang selalu setia mengikuti perkembangan di RRI dan kami, perkembangan kami di Perubahan. Kemudian ada tadi saya lihat masih ada ya Mbak Yu saya, Mbak Hermin, Prof Hermin juga bergabung. Saya tidak akan absen semua karena pasti memerlukan waktu, tapi saya lihat ada banyak sekali kawan-kawan yang concern dengan LPP ya di sore hari ini. Surprise juga sebetulnya karena saya tadinya agak pesimis Pak, ini temanya kan berat. Membicarakan roadmap ini kan beda kalau kita misalnya bicara bagaimana bikin program yang bagus untuk RRI gitu, konten. Kalau kita bicara misalnya audien khalayak seperti apa sekarang dan RRI perlu seperti apa. Ini kan bicara hal yang sangat makro, substansial. Sementara ini Sabtu sore gitu. Ini kan acara untuk santai-santai gitu. Ngopi bersama keluarga, terus juga ini acaranya di Jogja gitu loh. Di Jogja ini kan juga tempat orang wisata. Tapi barangkali justru dari situ kita bisa mencoba ini tadi ya, mencoba membawa topik yang sangat berat ini menjadi mudah-mudahan lebih ringan. Jadi terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua ini. Saya lihat di situ juga ada Mbak Eni Mariani, dokter dari Pajajaran, kemudian Mas Ngurah Putra dari UGM yang juga meneliti mengenai LPP, tentu saja beberapa kawan yang lain. Jadi Bapak Ibu, saya akan berusaha pendek dan mulai dengan beberapa disclaimer dulu ya. Jadi pertama memang saya pada posisi sampai hari ini belum membaca secara lengkap dokumen dari roadmap ini. Jadi saya baru terima beberapa menit yang lalu summary-nya. Oleh karena itu agak tentu tidak bijak kalau saya mencoba untuk melihat lebih jauh bagaimana konten dari roadmap itu atau grand design, dan memang nanti kalau saya mencoba untuk memprediksi mungkin bisa jadi keliru. Oleh karena itu mungkin saya akan menyampaikan hal-hal yang agak makro dan mencoba untuk melihat apa kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang saya coba capture ketika kita membayangkan sebuah media publik itu membuat satu desain jangka panjang ya, atau paling tidak dalam 25 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, saya juga harus sampaikan posisi saya. Jadi memang acara ini kan sebetulnya didorong oleh kami Rumah Perubahan, Mas Darmanto dalam hal ini, karena momennya tepat sekali. Ini 75 tahun, kita kan berarti memasuki satu periode keempat. Dari kalau kita buat periodisasi 25 tahun, 25 tahun, 25 tahun, maka ini masuk yang keempat. Ini sangat penting sekali untuk memberi keyakinan atau garansi kepada publik bahwa RRI terutama ya, atau barangkali juga harusnya TPRI ini mau kemana gitu.
Jadi kita bicara masa depan, tidak melihat terus ke belakang, tidak romantis dengan situasi di masa lalu, tapi memberikan expose garansi kepada publik RRI ini mau kemana ketika nanti usianya sudah 1 abad. Implisit di balik itu adalah kami di Rumah Perubahan ada kegalauan gitu. Ini kami dari masyarakat sipil untuk 25 tahun ke depan masih perlu nggak kira-kira mendukung RRI dalam tanda petik mendukung itu, apakah itu melakukan kritik ya kan, apakah itu melakukan input-input pemikiran, itu penting. Kalau tidak maka kita bisa menepi. Menepi itu artinya kan kalau saya pahami Undang-Undang 32 pasal 14, ini nanti kalau saya keliru mohon dikoreksi Pak Paulus. Lembaga penyiaran publik itu kan adalah institusi dan gagasan yang terpisah dengan RRI dan TPRI. Ya. Ini saya baca betul ternyata itu saya temukan ya satu kesimpulan itu. Jadi di pasal 14 misalnya, ini kita bicara regulasi ya. Sebenarnya nanti saya coba bicara yang lebih makro. Penyiaran publik adalah lembaga yang bla bla bla. Di situ ada kriteria normatifnya, ada independen, public oriented service-nya, kemudian lembaga negara dan sebagainya. Titik sampai di situ gitu ya. Jadi ini satu revolusi sistem penyiaran kita dari yang sebelumnya government oriented menjadi public oriented. Ini satu legasi dari Pak Paulus dan teman-teman yang sangat penting. Nah, lalu di mana posisi RRI TPRI? Itu kan disebutkan di pasal berikutnya. Yang itu sebetulnya kita asumsikan sebagai mandatori dari standar yang universal tadi itu. Yang itu artinya apa? Sebagai pemegang mandat, dia bisa ditarik atau dia bisa dipertahankan. Jadi yang dimaksud LPP adalah RRI dan TPRI, kemudian kita kan punya satu pilar lagi namanya LPP lokal. Jadi di Indonesia itu kan sebetulnya LPP itu ada 3 provider. Pertama adalah RRI untuk radio, yang kedua TPRI untuk televisi, dan yang ketiga adalah LPP lokal. Jadi saya ingin highlight di kata kunci tadi. 2 lembaga ini kan sebetulnya adalah pemegang mandat saja. Dan ini bagi publik itu selalu ada 2 pilihan. Ini bisa diteruskan atau bisa diambil alih, diberikan kepada provider yang lain. Saya selalu ingat profesor saya di Belanda, Profesor Jo Bardul, yang mengatakan bahwa Mas Duki, Anda kalau mau meneliti public service broadcasting, jangan terpaku pada lembaga-lembaga penyiaran yang dari awal diberi merek sebagai state broadcaster atau government broadcaster. Anda juga harus melihat bahwa peran-peran itu bisa dimainkan oleh lembaga penyiaran komersial sekalipun. Lihat saja tahun-tahun 98, mungkin kalau kita bicara public interest, itu lebih banyak disuarakan oleh komersial channel, penyiaran swasta, ya kan, mereka membuat konten berita-berita yang tajam. Nah, pada saat itu kita belum bisa melihat bagaimana positioning RRI TPRI. Dia mungkin masih sebagai government. Jadi artinya apa? Kita harus melihat secara holistik dan peran-peran juga bisa dimainkan oleh penyiaran komunitas. Dan hari ini kalau kita bicara adalah dunia digital, peran-peran itu mungkin justru dimainkan oleh YouTuber gitu. Oleh pemilik-pemilik platform yang itu mungkin mereka tidak perlu punya merek sebagai lembaga negara, tidak perlu diberi mandat undang-undang, tapi mereka secara voluntaristik memberi layanan publik melalui kontennya. Nah, jadi ini balik lagi ke posisi Rumah Perubahan atau masyarakat sipil. Kita mau mendukung yang mana kira-kira Mas Darmanto? Mau mendukung platform-platform yang mulai tumbuh subur di medsos ini sebagai yang disebut sebagai public service content, ya, mereka menyediakan konten saja, nggak perlu bicara institusi media yang begitu rupa. Gitu. Atau kita masih bisa mencoba untuk memahami bahwa RRI kita, TPRI kita itu on the track, gitu. Minimal 25 tahun ke depan. Yang itu secara akademik kan ditunjukkan melalui grand design ini. Jadi kira-kira seperti itu.
Jadi posisi kami ini sebetulnya mencoba menyalurkan aspirasi semacam itu, lalu muncul acara semacam ini, dan mungkin saya juga tidak pada posisi orang yang sangat paham dengan apa yang dimaksud roadmap itu dalam perspektif ilmu strategic management organisasi. Oleh karena itu mungkin saya kira sebelumnya sudah ada konsultan yang memberi masukan soal ini. Kami atau saya itu mewakili katakanlah Lumah Perubahan hanya mencoba mengcapture beberapa isu yang mungkin tampaknya nanti harus perlu lagi ditajamkan supaya apa? Pertama, publik itu merasa confident bahwa oke, channel kami yang bernama RRI ini masih on the track kepada publik, bukan kepada pemerintah atau kepada lembaga-lembaga lain yang tidak inline dengan publik. Jadi itu perlu saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, sebelum kita atau saya masuk ke 2 slide yang saya siapkan. Saya coba tampilkan di sini ya. Slide-nya seperti ini. Jadi membaca ya. Judulnya membaca Green Design. Nah, saya cuma punya 2 slide. Tadi disinggung oleh Pak Freddy juga, saya kira kita harus selalu mengingatkan atau diingatkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara penyiaran komersial, penyiaran komunitas dengan penyiaran publik ya. Jadi penyiaran komersial itu entitas yang pure murni dia beroperasi untuk tujuan-tujuan yang sangat pragmatis gitu ya. Tentatif lah ya. Komersial itu kan cari untung lah gitu. Ini sesuatu yang kalau di agama itu ada yang sangat sakral, ada yang propan. Kira-kira kalau penyiaran komersial itu sesuatu yang propan lah kira-kira gitu ya. Sementara penyiaran publik itu harus selalu bicara hal-hal yang sakral kira-kira. Dia adalah tadi sudah disebut sebagai pembawa bendera, flag carriers. Dia membawa identitas sebuah bangsa. Nah, ini penting kesadaran ini supaya apa? Supaya kita betul-betul memberikan atensi gitu terhadap keberadaan lembaga penyiaran publik ini. Saya pernah satu hari ngobrol atau bertemu dengan kawan saya di Deutsche Welle, namanya Mas Hendra Suhendra, ya, editor senior. Karena sering bertemu kami sebetulnya di Bonn pada saat saya masih di Jerman. Dia selalu bilang begini, Mas Ading, kalau di Eropa penyiaran publik itu satu pride bagi kepala negaranya. Ya, jadi misalnya kalau ada pertemuan di Uni Eropa, jadi ada pertemuan tahunan di Parlemen Eropa misalnya, maka Tony Blair misalnya, Perdana Menteri Inggris, atau yang sekarang Pak Boris ya, itu pasti bilang saya punya BBC, jadi semacam satu kebanggaan. Jadi dia menyebutnya sebagai business card. Penyiaran publik itu business card bagi para kepala negara ketika mereka bertemu. Lalu mungkin Donald Trump juga akan bilang, kami punya, kalau Donald Trump mungkin dia tidak akan membanggakan NPR dan PBS-nya, dia akan bilang saya punya CNN, kira-kira gitu. Karena itu kan komersial happy kalau di Amerika. Kalau Eropa itu selalu Belanda apa gitu, Jerman apa, Merkel dia akan bilang saya punya WDR, saya punya ARD dan sebagainya. Nah, ini ada kesadaran sendiri dari kepala negara untuk merasa bahwa ini media yang sangat penting. Nah, mari kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin kita hari ini. Ini memang soal ya, agenda penting juga untuk kita dorong. Mungkin melalui roadmap ini mereka bisa diliterate gitu bahwa ini lembaga yang sangat penting. Nah, jadi pertanyaan mendasar dari sebuah roadmap menurut saya adalah soal paradigma dan perspektif yang digunakan oleh roadmap ini untuk melihat sebuah strategic plan. Karena kan begini, saya merujuk pada pemikiran itu saya tulis ya di situ.
salah satu profesor yang sering kali dirujuk dalam kajian mengenai penyiaran publik adalah Profesor Karol Cekobowik namanya. Dia adalah profesor yang mengajar di European University dulu kampusnya ada di Budapest, karena ini dikelola oleh George Soros pemiliknya, tapi ada konflik, lalu sekarang pindah ke Wina di Austria. Dia bilang bahwa penyiaran publik itu adalah produk dari pertarungan ideologi. Jadi tidak semata-mata ini satu kepentingan simbolik, misalnya ada upaya-upaya untuk menjaga demokrasi di sebuah negara, atau ini adalah semacam tuntutan regulasi semata-mata gitu. Tidak berhenti di situ. Dia adalah satu produk ideologi. Kalau kita baca sejarah BBC, jadi kan BBC itu dia lahir antara lain dari pemikiran yang sangat jenius dari seorang John Wright. Ya. Ini bangsawan Inggris, ya kalau kita ilustrasikan mungkin di masa lalu ya para bangsawan Inggris itu kan literate ya, membacanya cerdas, dia butuh informasi yang berkualitas, dia kritis. Kalau seperti kita bayangkan Habermas ya kan, dia bikin konsep dulu namanya para penyuka kafe. Jadi maka dia bilang public sphere itu di Eropa zaman-zaman tahun abad ke-18 adalah orang-orang yang kumpul di kafe. Nah kira-kira John Reed ini juga seperti itu. Kalau sekarang mungkin orang-orang datang ke kafe kan untuk entertain ya. Kalau dulu mereka datang ke kafe itu untuk berdiskusi, menunjukkan kapasitas intelektual. Pada saat itu ada dua kutub ideologi yang bertarung sangat keras. Pertama adalah ideologi komunis di mana media itu dimiliki oleh rezim dan partai politik yang berkuasa. Jadi waktu itu kan Uni Soviet sudah eksis kira-kira gitu. Dan medianya adalah media yang dimiliki oleh pemerintah. John Reed melihat ini problematik gitu kira-kira. Tidak boleh ada media yang dimiliki oleh pemerintah. Ideologi komunisme kan seperti itu yang berkembang pada periode abad ke-19, ke-18 dan 19. Lalu kemudian pada saat yang sama di Amerika ada namanya ideologi liberalisme. Jadi ideologi yang pure berorientasi kepada free market, pasar bebas, di mana penyiaran itu kan adalah dikelola sepenuhnya oleh pemain ekonomi. Jadi frekuensi itu nggak ada izinnya kira-kira gitu. Pada waktu itu belum ada FCC. Sehingga frekuensi itu diperebutkan tanpa ada mekanisme regulator yang baik. Ini bikin chaos, kekacauan terjadi di dalam proses distribusi frekuensi dan sekaligus berimplikasi pada kekacauan konten. Kalau kutub yang satu adalah isinya propaganda politik, kutub yang satu isinya adalah propaganda market. Nah, John Reed menggagas penyiaran jalan ketiga, yaitu penyiaran publik dari kacamata orang elit. Karena dia adalah orang bangsawan. Dia maunya adalah harus berkualitas, isinya harus cerdas, harus mendalam dan sebagainya. Jadi ada yang kita sebut di situ pertarungan ideologi. Yang kemudian ada sebuah buku dalam 3 tahun terakhir itu muncul tentang BBC yang mengalami perubahan kan gitu. Karena gagasan awal dari John Reed itu adalah secara ideologis BBC itu lahir dari gagasan sosial demokrasi. Di mana negara itu intervensi, campur tangan untuk mengelola penyiaran, tapi secara terbatas melalui regulasi dan pembiayaannya saja. Bukan pada konten dan pada profesionalnya. Gitu. Nah, lalu orientasinya adalah ke publik, gitu, bukan ke market. Tapi belakangan BBC itu memang ideologinya berubah kira-kira gitu. Dari ideologi sosial demokratik menuju kepada ideologi liberalistik. Jadi BBC ini lama-lama berorientasi kepada market murni. Gitu. Ya. Dalam beberapa hal memang dia juga mulai ada intervensi dari kantor Perdana Menteri ya kan yang ada di London. Ada jalan namanya di situ sangat terkenal yang kebetulan di Downing Street ya. Seringkali campur tangan di dalam pemilihan Board of Trustee-nya. Jadi saya ingin mengatakan dalam konteks ini perlu sebetulnya diklarifikasi dulu oleh para pembuat roadmap ini. Ini di Indonesia ini sekarang pertarungan ideologinya seperti apa? Saya tadi tertarik sebetulnya mendengar
Pak Freddy mencoba mengendorse Huntington ya, tapi ternyata tidak mengutip sisi pertarungan ideologi yang didiskusikan oleh Huntington gitu. Padahal justru kita ingin melihat di situ. Karena sekali lagi walaupun penyiaran publik itu secara historis berasal dari Inggris, dia kan mengalami yang disebut dengan traveling kepada berbagai ideologi lain. Yang itu dia kemudian menjadi teks yang terbuka. Tidak bisa kita adopt sepenuhnya apa yang terjadi di Inggris. Nah, tapi sebelum kita kemudian memutuskan Indonesia itu seperti apa penyiaran publiknya, kita harus selesai dulu pembacaan terhadap pertarungan ideologis ini. Gitu. Apakah Indonesia ini mau balik lagi menjadi negara otoriter, misalnya ya, atau kita ini benar-benar pengen menjadi negara yang demokratik. Jadi ini penting saya kira untuk. Jadi saya kemudian mencoba ini saya highlight di baris pertama. Dan memang perlu mungkin melibatkan banyak ahli bukan ahli politik saja, mungkin ideologis itu filsafat, ahli-ahli yang bisa membantu untuk membaca Indonesia ini. Kemudian yang kedua, kajian yang sangat holistik berkaitan dengan keindonesiaan. Ini tadi karena kita bicara pada akhirnya kan kita melihat perjalanan historis penyiaran publik dari Inggris, kemudian Perang Dunia Kedua, Inggris dan Amerika menang, lalu terjadi pertarungan lagi ideologi antara Inggris maunya adalah semua penyiaran di negara-negara yang kalah perang harus mengikuti Inggris, Amerika juga mau gitu. Nah, terjadi pertarungan kekuatan di situ. Karena nanti implikasinya adalah pada mereka memberikan pendanaan, consulting kepada negara-negara baru ini untuk mengadopsi model mereka. Ini kebetulan saya menulis satu artikel jurnal terbaru yang terbit bulan lalu, belum saya share ke banyak kawan, tentang bagaimana pengaruh lembaga-lembaga donor internasional ketika mendikte model penyiaran publik kita tahun 1999 sampai 2002. Di dalam proses legislasi yang itu antara lain aktornya adalah Pak Paulus. Jadi ini menarik harus dilihat gitu sebagai satu proses difusi informasi yang ada ideologisasi di situ. Oleh karena itu kita kemudian harus keluar dari perangkap ini, mencari model penyiaran publik yang benar-benar keindonesiaannya muncul. Nah, oleh karena itu saya membayangkan di roadmap ini, di Grand Design ini juga ada pengkajian tentang keindonesiaan tadi. Indonesia sebagai negara maritim itu seperti apa gitu. Karena Inggris kan bukan negara maritim ini. Plurality of ethnic, plurality of religions itu ada di kita. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan saja, karena saya belum membaca full dokumennya gitu. Mungkin sudah ada ya barangkali. Ya. Kemudian baru kita bicara rujukan referensi-referensi yang sudah generik tersedia di lembaga-lembaga internasional. Tadi Pak Freddy bicara PBB, mungkin yang dimaksud adalah UNESCO barangkali ya, secara spesifik. Jadi misalnya kalau kita baca ada satu dokumen penting yang dibuat UNESCO tahun 2012 yang judulnya adalah UNESCO Media Indicators. Jadi lebih lengkapnya adalah Media Development Indicator. Jadi indikator pengembangan media di satu negara member dari UNESCO kira-kira seperti ini. Ada banyak sekali chapter yang membahas penyiaran publik di situ. Dia juga di situ mengendorse misalnya strategic planning-nya harusnya seperti apa gitu ya. Nah, ini mungkin sebagai acuan saja untuk melihat bahwa roadmap kita itu inline dengan apa yang berkembang di negara-negara maju. Karena saya bisa bilang bahwa saya menduga bahwa konsultan UNESCO kebanyakan orang-orang BBC juga. Misalnya tadi Toby Mendel itu kan dia konsultan yang di-hire oleh UNESCO secara terus-menerus pada periode tahun-tahun 2000-an. Dan dia mencoba membuat berbagai asumsi-asumsi yang kadang-kadang terbatas pada kompetensi dia sebagai ahli hukum gitu, bukan sosiolog, bukan juga ahli mengenai bagaimana politik
pasca otoriter negara-negara berkembang. Jadi lalu kemudian diadopsi begitu saja oleh UNESCO. Tapi tetap dokumen UNESCO ini penting kita rujuk sebagai satu pola untuk membuat roadmap. Gitu. Nah, kemudian baru kita bicara misalnya best practice ya. Tadi Pak Freddy juga menyinggung banyak. Misalnya BBC, apakah misalnya kita merujuk BBC itu sudah cukup pantas, itu perlu pertanyaan, perlu klarifikasi. Mungkin kalau bicara buah kan tidak apple to apple kira-kira gitu ya. Itu seringkali saya sampaikan juga karena di banyak sekali seminar lokakarya dalam 20 tahun terakhir mengenai RRI, TPRI, LPP itu selalu semua merujuk BBC gitu. Seakan-akan BBC itu satu model yang ideal sekali. Sebetulnya kan tidak gitu. Apalagi untuk negara dengan kondisi politik dan sosial seperti kita. Dia hanya referensi historis, dia hanya semacam role model misalnya untuk melihat standar normatifnya atau mungkin tata kelola yang sifatnya top manajemen, sementara di bawah kita harusnya melakukan eksplorasi ke lapangan. NHK juga begitu, selalu disebut-sebut misalnya. Selalu disebut NHK yang pasca Perang Dunia Kedua. Ya, kalau dibaca sejarah NHK sebelumnya, dia kan adalah lembaga penyiaran propaganda politik tentara gitu. Masih tinggal 2 menit lagi ya, padahal masih lama ini. Enggak apa-apa. ABC. Saya selalu dalam buku yang kami tulis di Rumah Perubahan lebih senang merujuk misalnya Prasar Bharati yang ada di India atau Thai PBS yang ada di Thailand. Itu lebih dekat dengan situasi kita. Jadi ini kalau bicara best practice. Nah, menurut saya penting juga ini disinggung di roadmap secara agak mendalam dan terpisah. Baru yang terakhir di paragraf di bawah itu saya tulis penting sekali untuk melihat lingkungan internal dan eksternalnya. Jadi tidak hanya tadi ditampilkan pembacaan terhadap 3 kelompok di RRI ya, saya kira menarik. Tapi bagaimana dengan eksternal aktornya? Sikap-sikap industri terhadap RRI, TPRI itu seperti apa? Harus dibuat map juga. Kalau saya baca kajian-kajian ekonomi politik media, hari ini misalnya merujuk Tapsel, yang merujuk mungkin buku-buku yang ditulis terkait televisi Indonesia misalnya oleh Bang Ade Armando. Sebetulnya pemerintah itu bukan lagi aktor yang signifikan gitu, yang menentukan RRI, TPRI. Menurut saya yang menentukan adalah para oligarki media itu. Yang itu melakukan capture, mempengaruhi legislator ketika membuat undang-undang. Itu clear sekali sebetulnya hari ini. Tapi saya boleh punya dugaan roadmap ini belum membaca itu barangkali. Jadi penghalang utama adalah, itu ada di disertasi saya yang akan terbit akhir tahun ini, itu adalah bukan lagi pemerintah, tapi ini nih. Dan yang sudah jelas adalah mereka menghalangi undang-undang RTRI, mereka menghalangi revisi undang-undang penyiaran. Yang itu secara tidak langsung menghalangi perjalanan roadmap ini nanti. Nah, analisis terhadap kelompok-kelompok kepentingan ekonomi kapitalis ini perlu sekali untuk melengkapi ini. Ya. Baik Mas Bambang, mohon waktu 2 menit lagi. Nah, jadi kira-kira slide kedua ini yang sebetulnya sedikit banyak udah saya singgung tadi. Jadi pembacaan terhadap konflik ideologi itu penting itu untuk memetakan hari ini ideologi yang kita anut itu seperti apa. Kita kan selalu bilang Pancasila, pers Pancasila atau ideologi Pancasila. Seperti apa itu sebetulnya. Kemudian apa yang akan terjadi dalam 25 tahun ke depan. Value yang dikembangkan oleh pemerintah yang demokratis itu apa misalnya? Pemerintahan yang terbuka, masyarakat yang berdaya. Nah, di mana posisi RRI? Kemudian pemahaman yang tadi masih saya lihat juga diadopsi, mungkin apa yang disampaikan Pak Freddy saya kira merefleksikan pemahaman klasik yang ada di RRI dan di kita semua bahwa yang disebut dengan publik itu stakeholders itu. Sehingga lalu muncul usulan tadi 3 tungku. Jadi dibayangkan pemerintah itu juga publik, sementara parlemen juga publik. Lalu di tengah ada publik tersendiri.
Nah ini yang dimaksud pemerintah ini publik apaan? Lalu parlemen ini publik apa? Jadi harus dibedakan antara publik dengan warga negara gitu. Ini agak lama mendiskusikannya, tapi saya lewati saja karena waktu yang sangat terbatas. Nah, yang terakhir mungkin sekali lagi karena saya belum membaca full dokumennya, menurut saya peta jalan atau roadmap ini akan lebih lengkap tentu kalau ada uraian rencana kerja yang lebih terukur, misalnya per tahun ya, berbasis waktu gitu, tahun depan apa, tahun depan. Sekali lagi dalam rangka expose untuk membangun trust kepada publik gitu. Apakah ini benar-benar nih roadmap-nya gitu. Kalau saya dengar di gosipnya ini kan masih belum disahkan oleh Dewas kan gitu. Jadi ini masih lama berarti. Nah, idealnya ini segera disahkan sehingga saya sepakat tadi dengan posting Pak Freddy di Facebook. Ini akan menjadi legasi, warisan dari Dewan Pengawas yang sekarang. Tidak perlu ada satu misalnya ambisi bahwa ini sempurna. Tidak akan ada draft yang sempurna. Tapi itu milik Tuhan. Tapi ini satu katakanlah ini satu mimpi besar lah, satu intellectual plan, rencana intelektual dari RRI yang itu nanti selalu akan terbuka untuk diperdebatkan lebih jauh. Tetapi sebagai satu dokumen dia harus ada kata akhir dulu gitu. Yang itu menunjukkan sampai akhir Dewas ini gitu tuh mimpi yang sudah terekam di dalam kepala. Kalau tidak, maka ya diskusi ini tidak akan diperlukan lagi, cukup hari ini. Demikian begitu Pak Freddy, saya kembalikan kepada Mas Bambang, mohon maaf agak melampaui waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ading. Saya kira Mas Dugi memberikan sebuah insight yang sangat penting. Saya kira yang pertama tadi adalah soal apa? Saya kira sangat provokatif sekali untuk kemudian melihat apakah berdasarkan pembacaan dari Undang-Undang Penyiaran pasal 14 kemudian bahwa RRI dan TVRI itu kemudian bisa dicabut mandatnya sebagai pemegang lembaga penyiaran publik atau bisa juga diteruskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga soal pembacaan ideologi. Apakah kemudian Indonesia ini akan kembali kepada negara otoritarian atau demokratik, itu yang juga menjadi persoalan untuk kemudian menjadi latar belakang bagaimana untuk menggagas penyiaran publik. Dan kemudian yang ketiga dari persoalan ekonomi politik media bahwa persoalan oligarki ini juga akan menjadi salah satu tantangan yang akan memengaruhi roadmap dari RRI 25 tahun mendatang. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita punya waktu sekitar setengah jam, 30 menit lagi. Oke, kita akan buka pertanyaan, tetapi sebelumnya Pak Frederick akan memberikan respon terhadap apa yang dikatakan Pak Ading. Singkat Pak ya. Terima kasih Mas Bambang. Ya, Pak Dr. Mas Duki. Saya kira grand design ini memang ini ibarat kita presentasi sebuah disertasi. Di forum Dewan Pengawas saya sudah lakukan. Karena kerja ini mereka yang kasih dan saya presentasi. Beberapa koreksi sudah lakukan dan akhirnya sudah nama-nama sudah semua ada di sini. Artinya ini hasil karya Dewan Pengawas, bukan saya sendiri, Pak Mas Duki. Jadi kurang lebih sempurna tadi kita sudah sepakat bahwa sempurna itu hanya milik Tuhan aja. Karena masih banyak yang perlu kita, tapi paling tidak ini karya yang memang kita berjuang bagaimana masukan dari semua di capture dan jadi grand design ini. Tapi sempurnanya, untuk mencapai sempurna, masukan dari Pak Mas Duki dan kawan-kawan semua, saya kira akan ada hasilnya. Dan
apa tadi kekhawatiran dari Pak Mas Duki, saya kira itu benar dan itulah yang kita menyiapkan ini. Jadi konsep 3 batu itu semuanya publik sebenarnya dan semua warga negara. Semuanya Indonesia ini melihat semua itu publik itu terlalu western. Kalau saya lihat kalau kata publik, tapi kita mengacu pada sehingga di DPR lebih parah lagi kalau DPR bilang ini RRI itu corong humasnya pemerintah. Lebih parah lagi. Maka dulu namanya Dewasen dulu, DPR dulu, malah mereka memberikan RRI itu adalah humas bangsa dan negara. Maka saya kira mungkin kita perlu ada kesepakatan. RRI ini kalaupun jadi corong bangsa dan negara. Jadi lebih khas Indonesia. Karena kalau hanya, memang saya paham soal publik berbeda dengan rakyat, berbeda warga negara, kalau di terminologinya sangat kontradiktif. Tapi kalau kita mau melihat Indonesia yang pluralisme dan sebagainya, menyelesaikan bagaimana mencapai ini, perlu ada kesepakatan bersama dari semua stakeholders yang ada, supaya ada keseimbangan. Saya kira dari saya. Ya, terima kasih Pak Frederick. Apakah ada yang kemudian ingin memberikan tanggapan? Pak Paulus? Singkat Pak Paulus, karena waktunya sudah hampir selesai. Monggo Pak Paulus. Terima kasih Mas Bambang, bisa mendengar? Bisa Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatan ini. Saya hargai kerja bareng dari Dewas untuk melahirkan Grand Design ini. Untuk semuanya yang mau saya katakan sebetulnya begini, karena saya selalu disebut-sebut di dalam persidangan apapun termasuk diskusi pada sore hari ini, maka saya ingin mengatakan bahwa pada waktu kami mendiskusikan ini dan banyak masukan dari masyarakat, pansus penyiaran dikritik oleh kelompok radio. Karena ini salah satunya adalah mereka mengatakan pemikiran pembuat undang-undang penyiaran itu sangat tradisional terbelakang. Seharusnya melihat ke depan sehingga muncullah 3 terminologi. Broadcaster yang disebut sekarang itu adalah masa lalu. Broadcasting itu masa lalu. Seharusnya sudah masuk kepada communicasting. Bahkan kemudian harus masuk pada webcasting. Dan terminologi webcasting ini atau broadcaster, communicaster, dan webcaster ini, yang webcasting ini, itu langsung kepada Mas Duki, itu sebetulnya sudah menjadi homecasting. Jadi orang-orang di rumah, individu di rumah itu bisa langsung masukkan public content itu kepada channel-channel YouTube dan seterusnya, media sosial dan seterusnya, yang betul-betul masuk pada konteks webcaster atau homecaster itu. Sehingga tatkala kita membicarakan Grand Design ini, sebetulnya kita ini mau membicarakan rumah lama atau rumah baru. RRI adalah sebuah rumah lama, konsep lama yang harus disesuaikan kepada perubahan rumah baru yang tadi Mas Bung Freddy menyebutkan sebuah bangunan. Ini bangunannya bukan bangunan masa lalu. Bangunan masa depan tahun 2045 menuju ke sana, itu harus Anda desainkan sekarang. Bangunannya kayak apa? Apakah mencakup juga yang tadi saya sebut homecaster? Bukan lagi broadcasting. Nah, karena itu saya belum lihat definisi yang ada. Sebenarnya penyiaran publik yang Anda maksud itu sudah menjadi media atau masih penyiaran? Jadi singkat supaya nggak terlalu lama, tolong bangunan atau gedung baru tahun 2045 RR itu yang seandainya juga bergabung dengan dengan TVRI, itu menjadi bangunan yang pas untuk manusia tahun 2045, bukan manusia konvensional cara melihat dan cara berpikirnya.
singkat kata, yang tadi diredefinisi adalah redefinisi bangunan itu. Bangunan untuk masa depan, bagaimana konsumsi media, orang mencari konten, itu akan terlayani. Kalau tidak, maka sebetulnya kita hanya melestarikan bangunan lama, bukan membangun bangunan gedung yang baru untuk pas pada anak cucu kita. Sekarang kelihatannya yang dibicarakan hanyalah membicarakan rumah lama, bukan membicarakan rumah baru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat yang ke depan. Itu aja komentar saya karena saya tidak membaca, jadi susah juga nih Mas Bambang dan Pak Freddy atau Mas Duki atau teman-teman karena selintas-selintas, dan saya langsung pada satu rumusan rumah bangunan ke depan tuh yang kayak apa. Terima kasih Mas Bambang. Terima kasih Pak Paulus. Satu lagi, Pak Budiman masih monitor. Terima kasih Pak. Oke, singkat Pak. Ya, suara saya terdengar Pak? Terdengar Pak. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Freddy dan Pak Mas Duki. Saya hanya ingin memberikan saran saja. Seandainya Grand Design ini memang dibangun, memang sedapat mungkin sejalan dengan apa yang menjadi tren pembahasan di DPR, bahwasannya dari aspek penyiaran juga memang walaupun belum ada keputusannya, memang setidaknya diarahkan kepada tren penyiaran yang masuk dalam kategori penyiaran multiplatform. Nah, itu artinya jasa penyiaran maupun penyelenggaraan penyiarannya juga kepada penyiaran publiknya pun harus melakukan aktivitas hal yang sama, sehingga dengan kondisi demikian itu tentunya menjadi dasar nantinya bagi lembaga penyiaran publik untuk menyelenggarakan kegiatannya. Terima kasih, begitu saja. Oke, terima kasih Pak Budiman. Saya kira Bu Hermin. Oke, baik. Monggo, Ibu Profesor. Waduh, ini saya tadi sambil lalu, waduh jadi ingat ada acara ini, saya sedang di luar, tapi senang sekali. Selamat kepada Dewas yang sudah bekerja keras untuk mencoba merumuskan pada Grand Design. Mengapa saya katakan selamat? Karena ini satu legacy kalau saya bilang. Untuk apa? Keberlanjutan kelembagaan. Maksud saya adalah setelah nanti tahun-tahun ke depan ini ada pergantian pada level-level struktural dan sebagainya, kepemimpinan di saat ini bisa memberikan inspirasi ya, apa yang harus dilakukan. Jadi teman-teman menurut saya mungkin perlu memperjelas environment apa yang dibayangkan dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun atau sampai kapan ini dimaksudkan begitu. Dan kemudian tantangannya apa? Tadi seperti Pak Budiman barusan misalnya, mungkin itu aspek teknologinya ya. Tapi mungkin kita ada kategorisasi yang clear, misalnya secara kelembagaan. Apa yang diimpikan oleh RRI dan saat ini belum tercapai. Dan satu environment tentu saja ya, lingkungan, kemudian yang kedua mungkin aspek kelembagaan yang seperti apa di tahun-tahun mendatang. Kemudian juga kalau di universitas kita bicara academic excellence, kalau di sini performance excellence-nya apa? Misalnya teman-teman bisa bicara aspek teknologi, aspek-aspek tadi isu publicness, dan kemudian kita sebut kewargaan atau citizenship, itu selalu problem. Mungkin itu konseptual saja, tapi sebenarnya kita tahu isunya. Maksudnya adalah tadi Mas Duki juga sudah menyinggung tentang representasi sebenarnya. Siapa yang dibayangkan oleh identity tadi. Jadi kelembagaan, kemudian performance yang dibayangkan, dan mungkin juga penguatan ekspresi RRI sebagai media publik. Nah, kategori ini yang mungkin menurut saya
perlu dipertajam dalam legacy roadmap ini. Yang penting adalah sustainability komunikasi gitu, dari saat ini ke yang nanti ada. Dan biasanya jujur saja, misalnya apa yang belum dicapai, apa yang ingin dilanjutkan oleh generasi-generasi yang setelah ini memimpin RRI. Mungkin itu sebenarnya esensi substansi ya dari roadmap ini. Walaupun tadi mungkin Pak Freddy, mungkin kita kadang-kadang ngobrol-ngobrol di akhir minggu tentang 3 tungku dan sebagainya. Memang saya kebayang sebenarnya memang agak unik ya di Indonesia ini. Ketika bicara pemerintah, itu pun mereka belum bisa membayangkan menurut saya ya tentang publicness yang kita bayangkan. Sehingga memang perjuangannya adalah bagaimana untuk semakin membuatnya soft. Artinya ada yang memang arah government yang kuat, tapi pelan-pelan kita harus membuatnya menjadi balancing begitu. Mengapa kemudian tadi ada parlemen, ada pemerintah, tapi pemerintah ini mungkin maksud saya harus di-cross-kan dengan aspek publik begitu. Nah, publik ini yang mungkin ke depannya adalah biasanya nih, kalau Thailand juga mungkin ada melakukan ini. Jadi anak-anak yang muda itu dikasih tugas memang ke arah mengelola yang publik itu. Jadi mengkritik dan sebagainya. Nah, yang di channel pemerintah itu memang yang biasanya generasi yang lebih tua yang biasa melayani pemerintah, tapi itu tidak saling tidak saling encouragement, tidak saling campur tangan. Tetapi ini tentu saja harus didiskusikan secara matang. Karena di Indonesia itu problemnya belum matang, nanti bisa dikritik habis-habisan, dikira kita memberi ruang kepada pemerintah dalam arti apa. Artinya environment kita sekarang kan memang pemerintahnya bingung gitu kan, mau ngomong lewat mana dan sebagainya. Tetapi sebenarnya terlepas dari itu, karena nanti diimbangi dengan elemen publicness yang kuat begitu, dan kemudian stakeholder yang lain. Nah, saya kira bicara RRI ataupun TVRI, saya kira ada environment besar yang belum selesai. Nah, ini yang perjuangan menurut saya. Tapi khusus untuk RRI, please define your homework ya. Tugas-tugas apa nih yang harus diselesaikan untuk pemimpin yang selanjutnya. Ini yang menurut saya coba clearkan dan coba jujur sebenarnya apa yang harus dilakukan. Hanya dengan itu saya kira keberlanjutan organisasi ini bisa kita jaga. Saya kira itu aja, Mas Bambang. Matur nuwun. Ya, terima kasih ke Ibu Hermin. Ya, kepada Pak Frederick dulu untuk kemudian memberikan respon. Jadi tadi soal kekhawatiran Pak Paulus tentang yang dibicarakan masih yang rumah lama, bukan rumah yang baru. Kemudian dari Pak Budiman tadi soal apa seharusnya juga membicarakan soal multi platform, dan kemudian dari Bu Hermin yang saya kira memberikan penekanan kepada aspek publicness itu tadi. Monggo Pak Frederick. Ya, terima kasih Bu Hermin, Prof. Hermin, dan Pak Paulus, Pak Budiman. Jadi saya jawab dulu Pak Budiman, multi platform itu ada di isi dalamnya. Memang yang kita lihat di dalam gereja ada persoalan 3 adalah masalah teknologi. Perkembangan teknologi, bahkan kita menggunakan konsep-konsepnya megatrends dan beberapa yang lain yang melihat futuristik itu seperti apa. Dan kita melihat banyak hal yang berubah ke depan itu, tapi tidak detail di grand design, di summary ini. Kemudian itu semua akan jadi RRI itu jangan dilihat sebagai radio lagi. Masalahnya di kepala publik Indonesia bahwa RRI ya radio gitu loh. RRI itu harus diredefine multi platform public service media layanan publik multi platform. Jadi di situ ada RRI radio, RRI TV, RRI online. Kalau kita mau melihat satu utuh, satu rumah. Gambarannya kayak apa? Silahkan kita gambar. Tidak mungkin grand design ini dibuat oleh kawan-kawan yang dengan harus hari ini menjawab semua. Dengan demikian terbuka masukan ini, kritik dan sebagainya ini menarik. Bahwa semua punya concern. Nah, dari Pak Paulus yang jawab tentang rumah bentuk apa ya itu, nanti kita akan lihat, nanti akan tergambar. Baru-baru ini kan saya suruh undang arsitek juga di dalam grand design ini. Untuk kalau gambar rumah, kalau dalam bentuk satu bangunan itu, RRI semua berharap kayak apa sih bangunan seperti apa. Sehingga itu arsitek menggambar sebuah konser hall.
Tapi konser hall yang di sini masih belum seperti harapkan. Saya berharap kayak ada tower tinggi gitu, bagaimana orang gue ini kita banget gitu. Ini gue banget kalau anak-anak milenial bingat. Tapi belum sampai ke sana Pak, butuh masukan panjang. Nah, dari Prof. Hermin tadi apa? Iya, representasi publik. Jadi ada 3 kanal yang kita sebutkan itu. Sebenarnya yang saya ingin concern adalah, kalau kita lihat BBC, itu program macam-macam. Ada yang dijual juga, program kanal 1 sampai sekian banyak itu. Tapi ada kanal publik yang benar-benar itu secara konsep, teori, segala macam, ada etika, segala macam yang harus dipenuhi di situ. Misalnya gini, kalau kanal yang di pemerintah, sebenarnya kita udah kasih kanal semua. Tapi kalau semua pidatonya masuk ke semua, misalnya pidato bupati, semua 1 jam itu di pidato mulu gitu, kan bosan juga orang. Tapi misalnya dia pidato di kanal pemerintah, 15 menit. Jadi Pro 3 yang News and Current Affairs itu, dia hanya capture 30 detik yang sesuai isi beritanya yang dibutuhkan. Gap di pemerintah kebijakan yang dia lakukan itu berita menarik di Pro 3, jadi news leader. Begitu juga di parlemen. Perdebatan di parlemen siaran langsung, apa yang mereka ngomong, anggota dewan yang ngomong, dan ini akan menghasilkan semacam satu entitas. Kayak pemerintah, satu pemerintahan, kalau publik mungkin publik yang cerdas. Akan menemukan sebuah publik yang cerdas. Kalau negara politisi menjadi politisi yang bermoral. Kalau negarawan kita bilang pemerintahan yang negarawan. Jadi ini perlu dielaborasi, tapi ada lebih jelas bisa diperdebatkan nanti kalau sudah dapat bukunya. Saya kira nanti akan banyak masukan lagi. Jadi tidak harus sampai di sini. Kalau kita melihat grand design ini karya awal. Masukan itu nanti akan, kalau dia diterima menjadi masukan bersama untuk sebuah produk undang-undang misalnya, pasti publik, akademisi akan terus membuat dia menjadi bagaimana lebih kuat dan terus-menerus sebagai sebuah dialektika. Saya kira itu dari saya dulu. Sementara ada lagi? Oke. Mas Ading mau menambahkan? Terima kasih Pak Paulus, Mbak Hermin, dan Pak Budiman. Jadi dari 3 penanggap ini saja sebetulnya kita menemukan ada soal di sini. Bagaimana kita menyepakati soal definisi, saya kira. Jadi ada tiga kata kunci penting harus kita sepakati, dan mungkin memang harus dielaborasi agak final di roadmap. Pertama, soal penyiaran itu apa? Gitu. Kalau buat saya Pak, penyiaran itu hari ini adalah konten gitu. Saya nggak mau bicara lagi institusinya mau besar, mau kayak RRI, mau jadi online, mau jadi RRI analog. Today broadcasting is a content. Konten. Saya bikin podcast berangkat dari ideologi cara berpikir saya yang konsen kepada publik, maka saya adalah public broadcaster. Selesai. Dan saya harusnya disubsidi negara. Saya harusnya diproteksi undang-undang gitu. Seperti kawan saya Dandi Laksono, dia bikin watchdog. Entitasnya nggak penting lah, dia mungkin corporate sih, komersial entity, tapi kontennya dia bicara publik gitu loh. Sementara ada, maaf gitu, yang sudah menjadi lembaga negara, dibiayai negara, tapi apakah dia bicara publik hari ini? Gitu. Itu kritik yang otokritik penting. Sehingga coba aja kita lihat algoritma di medsos gitu kan, keramaian-keramaian itu ada pada konten-konten yang disajikan oleh kelompok-kelompok independen ini, yang mereka tuh berasal dari antah berantah, nggak penting punya sejarah, nggak penting punya kelembagaan atau struktur, apalagi mereka nggak bicara migrasi teknologi apapun, karena semua disediakan oleh teknologi internet gitu. So, artinya apa? Kita bicara hari ini penyiaran itu adalah konten untuk publik.
gitu loh. Maka tadi saya mengambil substansi dari Pak Paulus, apapun Pak gelarnya terserah, mau podcaster, mau apapun, tapi pada akhirnya kita bicara penyiaran tuh harus kita sepakati fokusnya adalah pada konten. Nah, ketika kita bicara konten, kita harus clear dengan ideologi yang kita pahami sekarang, termasuk yang disampaikan Mbak Hermin itu, publik itu siapa gitu loh. Jadi itu penting. Saya sudah menulis di slide itu, publik itu beda dengan warga negara dalam konteks penyiaran publik ini. Itu berbeda sekali. Saya ingin tadi mengendorse juga. Menurut saya negara yang sudah hampir selesai mendefinisikan sebagai negara pasca otoriter, pasca military regime, bagaimana tata kelola penyiarannya itu adalah Thailand. Thailand itu dia punya 4 jenis lembaga penyiaran yang berbeda-beda yang menggambarkan satu pendekatan kompromistik tapi clear memisahkan antara apa itu penyiaran publik, penyiaran militer, penyiaran pemerintah dan penyiaran swasta. Semua ada institusinya sendiri-sendiri gitu kira-kira. Jadi nggak bisa dicampur aduk misalnya RRI ini apa? Penyiaran publik atau pemerintah? Tidak bisa dia RRI itu melayani 3 tungku. Ini kan berbeda pendapat kan nggak apa-apa. Kita berdiskusi. Karena apa? Thailand sudah selesai gitu dengan pendefinisian tentang bagaimana ini tata kelola. Karena memang harus ada wadah masing-masing. Gitu. Kita nggak bisa mengadap secara generik apa yang berlangsung di Inggris sekali lagi. Nah, saya ingin masuk dari ilustrasi ini ketika kita harus menjelaskan tentang apa itu Indonesia. Indonesia bukan Inggris, Indonesia bukan Jakarta. Jadi kita nggak harus selalu bicara, kalau bicara teknologi loh ya, bicara internet medsos. Karena ada banyak remote area yang masih analog aja nggak bisa mengakses gitu loh. Jadi artinya ini harus clear pembacaan geografis di roadmap ini juga tentang peta teknologi. Jadi nggak hanya ujuk-ujuk euforia, nanti roadmap ini bicara semuanya harus digital internet, nggak juga. Definisi tentang Indonesia penting sekali di sini. Indonesia itu negara apa gitu. Saya lagi mengerjakan satu riset kecil yang disponsori oleh UNESCO tentang media diversity. Nah, saya menemukan itu gitu. Saya kira juga udah ditemukan oleh banyak kawan. Kesenjangan teknologi ini. Jadi memang roadmap ini perlu didiskusikan di kampung barangkali. Yang itu kemudian akan muncul usulan analog platform. Tapi akhirnya kita kan nggak bicara itu gitu. Kita bicara konten aja deh. Penyiaran publik ini. Maka kemudian nantinya itu bisa jadi RRI TPRI ini hanya sebagai hub, lembaga penghubung, traffic yang mengelola keseluruhan konten publik yang ada di berbagai platform ini. Dia tidak lagi menjadi lembaga penyiaran yang begitu besar. Nah, ini bayangan saya ya, mungkin dalam hari ini saja kan akan seperti itu tampaknya. Tapi kita nggak tahu dalam 25 tahun ke depan. Oleh karena itu saya highlight lagi bahwa perlu ada clearance sekali lagi definisi apa itu penyiaran hari ini. Bukan seperti, saya setuju dengan Pak Paulus, bukan seperti penyiaran yang kita pahami 30 tahun yang lalu. Yang kedua, apa itu publik? Yang ketiga, Indonesia itu seperti apa gitu. Karena ini akan memandu roadmap ini lebih membumi, lebih realistis, tapi juga lebih terukur nanti untuk diimplementasikan. Kalau tidak, perdebatan kita akan selalu ya seperti ini. Tapi saya juga mengapresiasi seperti hanya Mbak Hermin dan saya kira kita semua bahwa ini sebuah legasi penting, ini awal yang baik. Sebagai penutup ini, mudah-mudahan ini segera selesai gitu. Dan sebenarnya ada exit strategi yang sangat menantang hari ini, yaitu revisi PP gitu. Saya menantang bahwa sebagian dari roadmap ini bisa di-endorse di revisi PP ini, kalau memungkinkan gitu. Jangan hanya soal mengatur kepegawaian atau keuangan yang sifatnya jangka pendek. Revisi PP ini kan sudah dibuka lebar-lebar oleh Pak Geri. Tapi kemudian entries yang masuk, yang saya tahu lah ya dari RRI TPRI hanya soal yang sifatnya bureaucratic solution gitu, tidak public interest solution. Jadi
ayo saya mengajak melalui roadmap ini segera ini dimanfaatkan dalam 1 tahun ke depan ini. Gitu. Itu tantangan saja, mudah-mudahan bisa direspon. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ading. Saya kira karena waktu juga kita harus mengakhiri diskusi ini. Tapi saya ingin bertanya ke Pak Frederick, kira-kira kalau kawan-kawan yang mengikuti webinar ini ingin mendapatkan grand design ini, harus kemana Pak? Ada di bawah. Oh ya, semua yang ada ini pasti dapat. Karena sudah dibawa di Jogja, mungkin nanti teman-teman Jogja atau ada utusan yang mengirim, minta alamat-alamatnya aja yang di, kalau Pak Paul di Jakarta pasti bisa di Jakarta. Yang di Jogja aja. Ya, software-nya juga ada, nanti kita diskusikan. Dan yang riset penuhnya itu ada, lebih lengkap, karena ini untuk presentasi. Tapi saya kira dari baca dari sini sudah tahu ininya. Nanti yang mau riset bisa didapat hasilnya, hasil penuhnya. Saya kira dari saya. Ya, terima kasih Pak Frederick. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian, ini adalah akhir dari pertemuan kita. Semoga apa yang kita bicarakan sore ini setidaknya bisa menjadikan sumbangan untuk melihat bagaimana penyiaran, lembaga penyiaran publik di Indonesia dalam kurun waktu 25 mendatang. Memang ada banyak persoalan yang memang harus diperbaiki, tetapi grand design ini adalah sebuah legasi yang mungkin bisa menjadi stepping stone untuk pemimpin selanjutnya untuk kemudian melihat bagaimana lembaga RRI ini akan membentuk dirinya dalam waktu mendatang. Terima kasih Pak Frederick, terima kasih Mas Ading atas kontribusinya, dan terima kasih untuk semua peserta webinar. Semoga kita bisa bertemu dalam diskusi kedua untuk dalam rangka Bulan Penyiaran Publik 2020. Ya, akan ada diskusi buku dari Bu Hermin untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih semua, terima kasih Pak Hasto, terima kasih Mas Darmanto dan kawan-kawan RRI. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Ayo foto-foto yuk. Patar. Foto dulu. Foto dulu. Imam, foto-foto kita sini. Ini jangan hilang dulu. Kita bawah sini aja ya, biar kelihatan ininya kebaca. Ada. Monggo. Ya, habis ini mau pamit mau ke Mas Bang soalnya. Oh, iya. Oke, sukses untuk semuanya, tapi rasa salaman. Iya. Salamannya ngomong sama. Maksudnya Mas Darmanto luar biasa dia. Ya. Ini yang bulan kedua kapan ini? Belum. Oh, iya. Kita tanggal 1 ke sini. Ada baca puisi. Udah apa? Pak Dirut sama puisi. Oh, penyiar di sini. Oh, ini belum tahu tempatnya. Saya dapat undangan tanggal berapa?